Seandainya seorang Duyan Anggara mulai lagi dari nol, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan percepatan income? Kalau benar-benar ngulang dari nol nih, dirimu nggak punya tabungan, nggak punya aset, nggak punya skill dan knowledge. Skillnya diambil? Skillnya diambil juga. Skill dan knowledge-nya nggak ada nih ya. Jadi nggak punya skill, nggak punya knowledge, nggak punya modal, nggak punya koneksi gitu ya. Nggak punya semua aset yang sekarang udah ada gitu ya. Nggak punya harta apapun lah. Pokoknya bener-bener ini kalau di total ya nol lah. Kabar baiknya, kalau kita nggak punya duit dan nggak punya tadi network, nggak ada duit, nggak ada modal, nggak ada, kita punya satu hal yang aset terbesar yang kita punya, Mas. Waktu kita banyak pasti. Kalau teman-teman masih benar-benar nggak punya semuanya, ya berarti teman-teman harus nggak boleh pilih-pilih. Nggak mungkin nggak dapat kerjaan, ini sesuatu yang nggak mungkin. Nah, kalau teman-teman melamar ke semua tempat, itu pasti dapat kerjaan. Dan teman-teman cuma butuh satu yes. Satu yes itu akan berubah hidup teman-teman semua. Satu yes, dia impress, do the best. Kurang duit, another job, do the best. Tapi kita perlu sadari, semua hal yang kita kerjain tadi low paying income. Low paying income. Low income skill. Pastinya. Nggak akan kaya. Iya, betul. Nah, sisa waktunya teman-teman belajar. Nonton video kayak gini nih. Cari satu spesifik skill yang pengen teman-teman kuasai. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli sebagai founder Kedamaian ID. Dan video spesial kali ini saya kedatangan tamu Mas Duyan Anggara. Wah, ini video saya yang pertama di channel Kedamaian ya. Perdana di channel Kedamaian ID ini teman-teman ya. Dan ini spesial kita syuting jam 8 malam ya. Jam 8 malam, yes betul. Jadi ini kalau teman-teman lihat sekarang jam 19.57 ya. Aduh, nggak tahu kelihatan apa enggak. Ya, dan masih terang ya. 19.57 dan kita masih punya lighting dari cahaya alami ya. Dari langit. Walaupun mataharinya di barat sekarang. Oke teman-teman, ya ini kita lagi di Mackenzie Beach di Larnaca, Cyprus. Cyprus. Nah, jadi teman-teman, persis di belakang kita ini adalah pantai ya. Nah, nanti kita kasih footage ya nih. Kayak gini nih nanti. Pantainya kayak gini teman-teman ya, ada orang main volley gitu kan, ada orang berenang, ada keluarga-keluarga yang liburan ke sini ya. Biasanya orang ke sini buat main di pantai. Dan ini panas banget for your information. Ini kita jam 8 malam dan masih gerah. Ini gobios kalau orang Jawa. Gobios. Keringetan ya. Ada mobil polisi kayak gitu, Mas. Iya. Kita bangun jam 5 aja keringetan ya. Jam 5 pagi aja panas ya. Dan sekarang jam 8 malam masih panas. Ada matahari dan panas. Iya. Oke. Oke, teman-teman, spesial teman-teman ya di film. Ya, bisa dibilang film. Karena di Eropa kayak mau syuting film rasanya ya. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan bahas sesuatu yang menarik banget menurut saya karena ini berhubungan dengan income. Wah, ya. Jadi ini datang berhubungan dengan uang, biasanya orang berhubungan dengan uang ini, berhubungan dengan uang. Jadi Mas, beberapa waktu yang lalu nih ya, saya dapat pertanyaan di dalam bubble question Instagram sebetulnya ya tentang income. Nah, spesifiknya gini. Ini juga sesuatu yang kenapa akhirnya saya juga pengen tanya langsung dan saya pengen Mas Duyan Anggara yang menjawab teman-teman. Karena gini. Karena saya ganteng. Karena saya juga banyak belajar dari beliau gitu ya. Saya juga banyak bertumbuh bareng sama beliau dan beliau adalah salah satu dari sekian sedikit orang mungkin ya yang saya percaya. Nggak banyak soalnya. Sekian dikit biasanya kan sekian banyak ya. Ini sedikit orang yang menurut saya valid untuk menjawab ini. Ya, nah, karena saya miskin. Karena dia pernah melalui from zero to hero. To zero lagi, hero lagi ya. Jadi dia sudah membuktikannya berkali-kali ya. Oke. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Pertanyaan menarik nih ya. Pertanyaannya adalah gimana caranya punya percepatan income. Wah, ini mungkin sesuatu yang bisa jadi pertanyaan untuk semua orang rasanya, Mas. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sudah merasa sukses maupun yang belum merasa sukses, teman-teman akan punya pertanyaan ini gitu ya. Tetap yang namanya income yang sudah ada atau sudah eksis hari ini, mendapatkan percepatan ke atas itu gimana? Naik itu gimana? Melipat gandakannya seperti apa? Gitu. Ini kan pertanyaan simpel sebetulnya. Cuman kita syuting jadi sebuah video supaya teman-teman tahu kalau ada banyak sebetulnya yang perlu disatuin tapi itu doable. Wah. Ini jadi PR-nya Mas Angga nih ya. Mantap juga. Saya lempar ke dia aja ya. Saya menciptakan masalah buat orang lain. Yes. Jadi gini ya, karena kan di channel kita sharing. Mulai dari mana kita pembahasannya? Ini karena ini lumayan kompleks ya. Kita harus breakdown mungkin. Kita perlu breakdown jadi sesuatu yang sederhana dan bisa dicerna dengan mudah. Actionable lah tepatnya buat teman-teman semua. Jadi gini Mas, pertanyaan supaya bisa mendapatkan garis cerita yang jelas ya. Diawali dengan seperti ini aja mungkin ya. Saya mewakili teman-teman nih bertanya tentang percepatan income. Seandainya seorang Duyan Anggara, ini mulai lagi dari nol. Di mana dirimu bisa misalnya aku bangkrut misalnya sampean bangkrut nih ya. Dan bukan hanya bangkrut teman-teman, tapi
Mas Duyan Anggara, coba kalau kita challenge jawabannya, kalau misalnya bukan hanya bangkrut, tapi dirimu rewind ke dirimu yang dulu. Oke. Gitu. Sehingga pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan percepatan income? Kalau Oke, gimana saya supaya duitnya banyak? Kalau saya harus ngulang dari nol. kalau benar-benar ngulang dari nol nih, dirimu nggak punya tabungan, nggak punya aset, nggak punya skill dan knowledge. Skillnya diambil. Skillnya diambil juga. Oke. Skill dan knowledge-nya nggak ada nih ya. Jadi nggak punya skill, nggak punya knowledge, nggak punya modal, nggak punya koneksi gitu ya. Oke. Nggak punya semua aset yang sekarang udah ada gitu ya. Nggak punya harta apapun lah. Pokoknya bener-bener ini kalau di totalnya nol lah. Gitu. Oke. Mungkin minus ya. Buat banyak orang mungkin merasakan seperti itu. Nah, apa hal pertama yang harus dilakukan kalau goals-nya adalah percepatan income? Oke, dan kebetulan Mas Fadli, aku memang mulai dari situ. Nah, ya kan dulu memang gitu ya. Jadi artinya kan saya lahir pernah melaluinya. Ini mungkin jadi apa ya? Jadi peta mungkin buat teman-teman nanti. Saya lahir tuh di Lampung, Mas, di satu desa namanya Mulyo Kencono, Mas. Jadi istilahnya saya ini wong mulyo, Mas. Wong mulyo. Makanya kalau aku percaya. Kalau ada lagu Jawa itu katanya kan orang selalu milih wong sing luwih mulyo. Nah, ini milih aku berarti dia. Karena aku wong mulyo dari lahir, Mas. Mulyo Kencono. Iya, nama desa. Sudah mulyo dari lahir. Jadi kalau dia milih wong sing mulyo, milih saya, Mas. Oke. Nah, saya lahir di Lampung, umur 3 bulan transmigrasi. Nah, sebelum saya transmigrasi itu orang tua saya tuh juga orang tuanya transmigran, Mas. Jadi saya tuh transmigran kuadrat. Oke. Jadi ceritanya dulu jadi kakek nenekmu itu transmigran. Itu juga di desanya susah. Yes. Nggak punya uang, miskin lah ya. Beliau transmigrasi ke Lampung. Nah, begitu ibu saya menikah sama bapak saya, kita juga kesulitan secara finansial. Transmigrasi lagi ke lebih dalam lagi dari Lampung. Jadi cerita ini aku belum pernah tahu nih teman-teman nih. Ya, jadi ini transmigran di atas transmigran. Transmigran kuadrat ya. Ya, jadi Lampung itu udah desa. Nah, orang tua itu transmigrasi lagi ke satu desa lagi namanya Desa Tugu Sempurna. Itu di Kecamatan Muara Klingi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ya. Sumatera Selatan. Jadi dari Lampung ke Sumatera Selatan itu ya? Ya, jadi sekitar dari kota paling gedenya Palembang mungkin ya. Dari Palembang itu sekitar 7 jam. Masih 7 jam dari kota Palembang, ke dalam sampai ke Muara Klingi itu. Atau kalau dari kota yang lebih kecil, dari kota Lubuk Linggau tuh masuk sekitar 2 jam. Oh, jadi dari Palembang menuju Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggaunya masih 2 jam? Iya, dari Lubuk Linggau 2 jam. Jadi di sini, Lubuk Linggau di sini, Palembang di sini, kotaku di sini. Sorry, desaku ya. Iya. Oke. Lubuk Linggau, Palembang ada di sini. Oke. Lubuk Linggau jauh, Palembang jauh. Nah, gitu. Nah, artinya segitiga. Kalau ngomongin modal ya nggak ada, Mas. Modal jelas nggak ada dirimu. Dan bukan hanya modal, Mas. Knowledge jelas nggak ada di desa. Knowledge jelas nggak ada. Internet nggak ada. Akses teman-teman yang koneksi mungkin di kota ada. Lebih baik daripada dirimu waktu itu dong berarti. Iya, artinya ketika saya memulai itu apapun kondisi teman-teman hari ini, teman-teman punya starting point yang lebih baik dari saya. Fakta teman-teman bisa nonton video kita hari ini itu teman-teman punya handphone minimal Android ataupun iPhone bahkan mungkin dan punya akses internet dan punya kuota bisa nonton kita. Iya kan? Betul. Sedangkan waktu aku mulai dulu kita nggak punya knowledge, nggak punya ilmu, nggak punya modal, nggak punya duit, nggak punya kenalan, nggak punya koneksi, nggak punya internet. Koneksi itu bukan hanya koneksi orang ya, koneksi jaringan pun nggak bisa. Koneksi telepon pun nggak ada kan gitu. Iya. Jadi literally nggak ada semuanya. Kalau aku harus ulang dari nol, tadi aku nanya kalau skillnya nggak diambil, aku akan mulai dari marketing. Ini belum punya skill marketing nih. Nah, tapi karena teman-teman skillnya diambil, berarti kan aku punya satu hal yang harus sampai lakuin duluan apa? Iya. Nah, kabar baiknya, kalau kita nggak punya duit dan nggak punya tadi network, nggak ada duit, nggak ada modal, nggak ada, kita punya satu hal yang aset terbesar yang kita punya, Mas. Waktu kita banyak pasti. Betul kan ya? Betul. Ya? Teman-teman juga pasti setuju nih ya. Kalau teman-teman nggak punya duit, nggak punya koneksi, nggak punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya apapun, minimal punya waktu. Punya waktu lebih, ya. Dan waktunya pasti banyak. Betul. Nah, tinggal kita ngomongin percepatan income. Nah, kalau aku dianggap nggak punya skill, nggak punya pengalaman, aku ngelamar kerja juga nggak diterima kan? Oh iya, pengalaman kerja nggak punya, kerjaan mungkin masih nganggur atau serabutan misalnya. Mungkin ojek, mungkin apa gitu. Ini kan literally kondisi yang sangat sulit ya. Kita start from zero-nya zero ya. Iya, berarti benar-benar di nol, garis segala nol ya. Nah, tapi kan kita perlu sadar kita punya waktu, Mas. Nah, kalau teman-teman punya waktu, nggak punya semuanya duit segala macam, nggak punya apapun kecuali waktu, maka kita harus sangat bijaksana menggunakan satu-satunya aset yang kita punya, itu waktu kita. Setuju. Nah, idealnya kalau miskin banget, waktu kita itu cuma dilakukan untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk kerja.
Oke. Yang kedua adalah untuk upgrade diri. Belajar. Yes. Untuk upgrade diri itu skill dan knowledge tadi. Yes. Oke. Kan knowledge belum punya, skill belum punya ini kan? Iya. Nah, kita perlu ngisi yang ini, skill dan knowledge, dan kedua kita juga perlu duit. Nah, untuk duit kita perlu kerja. Betul. Nah, At least problemnya buat hidup hari ini lah. yes. Ya. Problemnya ketika aku bilang mau ngelamar kerja karena aku nggak punya pengalaman. Susah Ya. diterima juga nyari kerja. Ngerjain apa dong? Betul. Nah, Iya. kalau teman-teman masih benar-benar nggak punya semuanya ya berarti teman-teman harus nggak boleh pilih-pilih. Nah, banyak orang itu gini, Mas. Orang tuh bilang, aku siap ngelakuin apapun, Mas, asal aku bisa punya duit. Orang ngomong gitu. Saya pernah dengar nggak? Ya. Aku mau ngelakuin apapun asal utangku lunas. Sering dengar, Mas. Aku mau ngelakuin apapun asal bisa A, aku melakuin apapun asal utangku lunas. Iya. Sering dengar. Ya. Tapi kabar buruknya, it's easy to say I can do anything or I will do anything. Ketika anything itu masih anything. Ketika anything itu sudah mulai mengerucut jadi sebuah action yang spesifik, Belum tentu mau dia. belum tentu mau. Jadi kayak teman-teman bilang, aku akan lakukan apapun, Mas, supaya duitnya banyak. Iya. Teman-teman ngomong gitu karena apapunnya masih apapun, masih nggak jelas. Masih nggak jelas. Ya, Nah, sekarang tak kasih tahu nih, dilakuin atau enggak. Ini literally kalau teman-teman lakukan 3 tahun dari hari ini teman-teman punya duit banyak. Nah, 3 tahun, gak usah lama-lama lah. 3 tahun. By the way, itu yang dibutuhkan Mas Fadli itu dari nol ngeflip itu 3 tahun lah. Setuju. Ya. 3 tahun itu So, waktu yang kalau teman-teman serius, normal. 3 tahun dari hari ini kalau teman-teman praktekin, teman-teman akan di kondisi yang lebih baik dari hari ini. Oke, kita sepakatin. Kita cuma punya waktu, maka kita harus cari kerja. Ya. Nah, tadi kalau kita miskin, nggak punya duit, nggak punya pengalaman, kerjanya jangan pilih-pilih. Nah, Banyak orang juga gitu, Mas. apapun harus beneran apapun. Iya, jadi orang Oke. bilang aku mau kerja, Mas. Aku cariin kerja dong, Mas, apapun gitu. Tapi yang penting jangan bangunan gitu. Maunya apapun tapi Iya. tapi kalau bisa jangan ini, kalau bisa jangan Dan ini. itu mungkin seringkali terjadi. Ya coba ngaku, coba komen di bawah. Ada yang begitu atau ada yang temennya begitu? Ya mungkin yang kalau ngaku begitu Dan kan nggak enak. peluangnya yang muncul itu kadang-kadang Yang punya temennya begitu. yang kalau bisa jangan yang itu gitu. Iya. Makanya teman-teman tuh kadang-kadang orang itu nggak punya duit itu pure kesalahan dia. We. Makanya orang bilang kalau kita lahir miskin tuh bukan salah kita, tapi kalau mati miskin ya 100% salah kita. Oke, apapun kulakukan, ada nih project nih, oke dibukain jalan gitu Iya, kan? nggak mau. Ini ada nih. Susah, Mas. Aduh. Gaptek, Mas. Aku Yang nggak lain bisa ada ini, nggak, Mas? Aku nggak bisa itu, betul. Iya. Nah, ini hal pertama yang perlu teman-teman lakukan kalau teman-teman nggak punya uang, ya nggak usah beli-beli pekerjaan. Spesifik, Ya. apapun di depan mata, lakuin Lamar dulu. semua pekerjaan. Nggak mungkin nggak dapat kerjaan. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Nah, Kalau teman-teman itu melamar juga, Mas. ke semua tempat, itu pasti dapat kerjaan. Itu juga sering, Mas, minta kerjaan dong, Mas, gitu. Aduh, Iya. nggak punya duit, Mas, tolong dibantu. Iya. Ngerjain apa aja gitu-gitu. Dan mentalnya berubah total, Mas. Mental mental bapak kita zaman dulu sama mental adik-adik kita lah, mungkin bukan anak-anak kita, itu beda jauh, Mas. Oke. Jadi aku dengar cerita bapak itu dulu, bapak mertua. Artinya papanya Mbak Lisna ya. Yes. Papanya Mbak Lisna itu berangkat ke Jakarta tanpa modal, tanpa koneksi, tanpa ilmu, tanpa skill. Cari kerja, Mas. Dulu, sampean pernah dengar nggak dulu orang-orang tua kita dulu merantau cari kerja? Iya. Itu nggak terjadi di generasi sekarang atau di generasi adik-adik kita. Iya, Di generasi kita nggak terjadi. Iya. Pertanyaannya- Dia berangkat itu yang penting berangkat, nggak Iya. tahu di sana mau ngapain. Nggak punya tempat tinggal, Iya. zero connection. Apapun Nah, itu yang dilihat, mental yang perlu dikerjain. teman-teman adopsi kalau kita harus ngulang. Ini nggak susah untuk dilakukan. Oke. Ini solusi yang di depan mata loh. Bapak itu dulu, Mas, dia datang ke Jakarta, nggak Jakarta sih, dulu kan tinggalnya di Banyumas. Bapak itu kalau pergi ke Purwokerto, dia ngetok door to door, rumah ke rumah, tok tok tok, Pak, ada kerjaan nggak? Saya mau ngerjain apa aja. Ngetok pintu ke pintu meminta pekerjaan dan dia bilang aku siap melakukan apapun dan akan jadi karyawan yang terbaik. Pertanyaannya, kalau sampai lakukan itu dapat kerjaan nggak? Pasti dapat. Nggak Nggak usah mungkin nunggu nggak. sore. Kalau bilang berhari-hari, Mas, nyari kerjaan susah. Anggaplah sampai tidak beruntung. Nah, keberuntungannya kita ambil ya. Oke. Pokoknya nih mulai nggak enak, segala nggak enak pokoknya. Duit nggak ada, semuanya nggak ada, keberuntungan nggak ada. Iya. Sampai nggak punya apapun. Sampai datang ke tempat orang ngetok lamar pekerjaan. Setiap rumah, setiap pekerjaan, apapun mau, cari, ngelamar kerja, do anything ya. Kalau teman ngomong doing anything, literally anything. By the way, itu ada kapal pesiar gede banget, ya lewat itu. Sampai perlu syuting pakai ini terus nanti kasih lihat ke teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman sambil Mas udah nyuting ya, teman-teman perlu mau melakukan kerjaan apapun. Ini kan kita ngomongin miskin, segala miskin ya. Nah, ketika teman-teman mau melakukan apapun yang literally apapun, teman-teman pasti dapat pekerjaan. Itu yang pertama, Mas. Sepakat ya? Ya. Nah, kalau kita miskin, kita perlu sepakat, kita perlu mungkin beberapa pekerjaan, Mas.
Nah, Kalau pengen kaya. Ini kan teman-teman pengen keluar dari kondisi keuangan kan. Ini tak kasih petanya. Ini kalau teman-teman lakukan mungkin nggak punya duit. Pokoknya gitu aja. hajar beberapa juga nggak apa-apa gitu. Misalnya, sampean kerja serabutan A plus serabutan B. 2 serabutan kan gitu. Pasti bisa makan. Artinya di hal pertama selesai nih. Sampean hidup dan bisa makan. Yes. Nggak ada lah, sampean datengin semua rumah, semua. Ya, kalau saya nggak beruntung, sampean hari ini datengin 100 toko, diketok 100 tempat. Ya, sehari 100 nggak dapat lah mungkin ya. Sehari 50 tapi dapat lah ya. Kalau niat. Iya. Gua ada pekerjaan. 100 bisa, Mas. 100 bisa. Iya, kalau emang niat ya. Aku ngalamin. Iya, 100 toko 100 ya. bisa. Bentar, Mas. Ini Udah, dia Mas. nih kalau Oh, sampean memang masih mau nyuting sekali lagi. Oke. Tak kasih kesempatan. aku masih penasaran. Nah, itu Biar dia teman-teman ya. tahu pantainya dan teman-teman tahu kalau ada kapal beneran lewat. Karena dia putih dan gede. Nah. By the way, kita besok mau naik kapal mungkin seperti itu ya. Iya. Artinya nggak mungkin nggak punya duit. Kalaupun ditolak, besok lakukan lagi 100 lagi. Ditolak besok 100 lagi. Sampai ngelamar 1000 tempat. Mungkin nggak diterima. Aku rasa nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Walaupun kemungkinan itu ada kecil banget, aku berani bilang nggak mungkin. Oke, atau yang sudah aku lewatin nih. Nih kalau teman-teman, aku dulu waktu tamat Nggak mungkin, SMA nggak punya skill, Mas. Nggak mungkin. Tapi kalau join MLM diterima, Mas. Ya, join MLM ya, join MLM Nggak ya. mungkin nggak diterima dong. Pasti diterima kan, asal mau ngerjain apa aja kan. Ya. Yang menarik dulu, Mas, aku tuh join MLM, Mas. Nah, pertanyaannya, ketika aku join MLM, dapat duitnya. Ini pokoknya kalau teman-teman nggak punya duit itu pokoknya mesti ada andil bagian kita lah. Pokoknya nggak usah. Udah. Jangan pernah, kalau teman-teman masih menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua, menyalahkan kondisi lingkungan, pergaulan, nggak bisa maju. Pointing ke sini dulu. Kalau nggak punya duit berarti salahku. Iya. Dulu. Nah dulu, Mas, aku tamat SMA itu aku join MLM. Join MLM dan join MLM itu dulu MLM yang murah-murah yang joinnya 300.000, 250.000. Oke, apa aja? Ya, kalau nggak punya duit bisa nggak? Akan nggak ada alasan misalnya. Aku datang minta dipresentasiin misalnya, sampean upline lah, sampean upline MLM. Aku datang, Mas, Wadi tolong presentasi. Oke, tak tawarin Mas, ini peluangnya, ini biaya joinnya misalnya 300.000 nih Mas. Nggak punya duit. Sampean nggak punya modal dong harusnya. Aduh, nggak punya modal nih 300.000, nggak bisa join. Menarik sih. Ya, terus aku bilang, Mas, kalau aku ngajak 10 orang, sampean mau ngutangin aku nggak? Mau? Nggak mungkin nggak mau. Iya. Upline pasti mau. Iya. Jadi nggak ada alasan ya. Yang aku terima pasti lebih baik, Ya, lebih banyak. nggak ada alasan. Ya. betul. Nah, pertanyaan untuk dapetin 10 orang, terus kan butuh berapa lama? Kalau apa yang kita tahu hari ini, aku bilang nggak nyampe 20, pasti ada satu, sebodoh-bodohnya. 10 Nah, banding 1 tuh normal. Oke. Dalam hukum Pareto kita tahu, kalau aku presentasi 10 orang, 1 orang pasti join, 1 orang pasti menolak, 8 orang butuh di follow up. Yes. Gimana caranya? Anggaplah sampai tidak beruntung, Mas. Presentasi 10 nggak ada yang join. Ya, Kalau presentasi 100 ada yang join nggak? pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Jadi Dan cuma- rata-ratanya baru terjadi di bilangan besar memang. Iya, Cuman tapi sebagai presentasi 100 atlet orang. pasti akan, ini anak udah 30 kali presentasi, aku juga akan impress. Iya, dia pasti Gitu. akan bantuin. Akan do something. Ya. Ya, atau aku bisa ngundang 100 orang sama yang presentasi. Kan? Iya. Jadi artinya nggak ada alasan nggak punya duit. Yes. Dan itu aku lakuin, literally. Oke. Aku tuh waktu dulu nggak punya duit, Mas, sampai jarak 1 meter dari aku dan tersenyum, tak prospek sama Mas. Gitu kan ya. Iya. Senyum. Gitu kan. Aku tuh prospek dimanapun, literally, siapapun, Ya. tukang apapun. Ya. Dulu bisnisnya pulsa. Oke. Dulu bisnisnya pulsa. Kata kuncinya satu, Pak, punya handphone nggak? Tahu nggak caranya gimana biar hemat pulsa? Literally itu. Itu openingnya. Iya. Selalu gitu. Kalau dia punya handphone berarti dia mau nggak punya hemat pulsa. Tak hitungin, oke. Kalau bapak satu keluarga isinya di rumah ada berapa orang, Pak? Berapa keluarga Anggap misalnya? ya ada 5 Mas, ada 5 orang nih di Anaknya rumah. 3, Ya. istri Sama oke, istri, 5 orang sama berarti anak ada 3, berapa berlima, handphone? gitu ya. Handphonenya berapa? Handphonenya ada 4. 4, oke, Ya. 4. Sekali ngisi pulsa biasa. Berapa? Dulu 10.000 di zaman dulu orang ngisi pulsa. Oke. Kalau 10.000 tuh harganya 12.000 atau 13.000 di Yes, counter. yes. Ya ingat kan? Betul, Zaman-zaman betul, dulu ya. Betul. Kalau Bapak join ke agenan, itu 10.000 harganya 10.300. Oke. Hematnya 1.700. Nah, sebulan ngisi pulsa 2 kali. Berarti 1.700 kali 2. Kali 4. Berarti 3.400. Ya, 3.500 let's say. Kali 4 berarti 14.000. 14.000. Ya. Sebulan, setahun 14.000 kali 12. Banyak. Ya, sudah pakai HP berapa tahun, Pak? Iya. Sudah 5 tahun, Mas. Wah. Habis itu saya punya peluang bisnis baru. Pokoknya setiap orang ketemu tak tanya, punya hemat tapi itu pulsa. juga kan pasti melalui proses kan Mas. Enggak semudah itu pertama kali negur orangnya gitu kan. Enggak sih, tegur-tegur aja. Melalui sampai mikir dulu nggak? Enggak. Ini
Enggak. apa ya, teguran pertama ya gitu. Enggak nanya, Pak. Very first time sampai melakukannya. Enggak, tegur aja sekenanya aja. Kan teman-teman mungkin ada yang kepikiran nih, ya itu kan Mas Angga, aku negur orang malu loh. Mas Angga dulu loh, bukan Mas Angga yang ini, yang umur 17 tahun. Oke. Itu Duen Anggara umur 17 tahun orang desa. Nah, Bukan Duen Anggara yang ini ya. Oke. Iya, tegur samperin. Loh, kita itu pergi ke satu kota yang kita belum pernah ke sana, Mas. Kita berangkat ke satu kota yang belum pernah ke sana, 2 orang. Dalam waktu 1,5 bulan 1.500 member di kota itu, Mas. Caranya gimana? Sama. Ketemu satu orang, prospek. Nggak join, satu orang prospek. Kesekian prospek pasti ada yang join. Pasti ada. Begitu satu join, dia orang situ. Karena aku bukan orang situ. Pasti ada temen dia. Dia bilang, lu punya teman kan? Tugasmu satu, ngecek. Ajak semua temanmu datang ke sini. Kalau udah di sini biar urusan gue presentasi. Nggak ada urusan. Aku tuh sehari presentasi 100 sampai banyak kali, mungkin ratusan kali sehari. Jadi hukum Pareto itu nggak kena deh. Aku ditanya Mas Angga, kalau ditolak rasanya gimana? Nggak inget. Lu nggak join aja, aku nggak inget pernah presentasi lu. Aku presentasi banyak banget ini. Iya. Langsung dapat duit, Mas. Iya. Jadi nggak ada cerita yang nggak punya duit. Atau tadi aku nggak suka MLM, Mas. Oke, kerja sama orang datang. Jadi keterbatasan itu cuma di kepala orang doang ya? Iya, ini sampai ketok itu kerja siapapun, aku mau kerja apapun, Bu. Yang penting aku bisa makan. Datang ke cukup banyak orang dan tunjukkan kalau kita mau kerja keras lebih banyak dari orang lain, mesti ada yang ngasih. Dan teman-teman cuma butuh satu yes. Satu yes itu akan berubah hidup teman-teman semua. Satu yes, dia impress, do the best. Kurang duit, another job, do the best. Nah, waktu sisanya, nah itu penting nih. Tapi kita perlu sadari, semua hal yang kita kerjain tadi low paying income. Low income skill. Pastinya. Gak akan kaya. Iya, betul. Tapi kita perlu put the money on the table. Iya. Nah, sisa waktunya teman-teman belajar, nonton video kayak gini nih. Cari satu spesifik skill yang pengen teman-teman kuasai. Kalau menurutku yang paling basah ya marketing. Pada akhirnya duit paling banyak di marketing, Mas. Bagaimana cara menjual produk dan jasa orang lain atau siapapun. Oke. Jadi bentar nih, biar dicerna pelan-pelan nih Mas. Berarti dalam step apapun yang sekarang teman-teman mungkin sedang ada, step yang paling rendah mungkin teman-teman sudah melaluinya adalah yang penting ada yang dimakan dulu. Yes. Ini satu. Gitu ya. Dan itu perkaranya malas atau enggak sih? Ya, ada lah gitu udah. Gitu kan, kalau udah nggak punya duit 100.000 aja nggak ada gitu kan, ya berarti memang malas aja. Iya. Harus perlu keluar, disadari dulu dan kerjain diakui. Kalau enggak denial nggak maju. Nggak akan nyari solusi, otaknya nggak akan cari cara. Ya. Jadi perlu ngerjain apapun dan yang penting ada yang dimakan dulu. Yes. Nah, di sisa waktunya dimanfaatkan untuk upgrade diri karena kita tahu ini bukan high income skill. Betul. Jadi step kedua adalah mengambil high income skill. Menguasai sebuah high income skill dan dirimu rekomen sebaiknya yang pertama kali dilakukan kalau semuanya adalah pilihan yang sama levelnya, marketing. Marketing. Semuanya bodoh nih kan, kita nggak ada yang jago. Iya, kan belum ada yang jago sama sekali gitu. Marketing. Duitnya paling banyak. Kenapa? Ya karena marketing itu kan duit, Mas. Mendatangkan orang ke tempatnya duit, jadi ya skill yang paling mahal. Iya. Yang layak dibayar mahal dan maksudnya. Marketing itu satu-satunya skill yang akan dibutuhkan apapun yang terjadi, Mas. Kalau kita terjadi perang dan nggak ada, dari semua perang ini tersisa cuma 2 juta orang seluruh dunia. 2 juta orang tuh tetap akan ada yang menjual sesuatu dan tetap perlu skill marketing, Mas. Pada akhirnya, Mas. Jadi, pada akhirnya kita perlu menyampaikan produk dan jasa ke orang lain kan gitu. Betul. Pada akhirnya ya marketing. Jadi ya marketing. Karena kita boleh bebas milih ya, kok kan pilih marketing. Ya. Nah, tugas teman-teman adalah mengkonsumsi semua hal berbau marketing tanpa pandang bulu. Oke, artinya nggak bisa random banget dong, nggak bisa yang aduh Mas, marketing itu terlalu kompleks buat aku pengen belajar jahit aja, gimana misalnya gitu. Atau pengen belajar masak aja gitu. Ya nggak pengen kaya berarti. Ini yang pertanyaan kalau pengen kaya kan. Ini kan percepatan ya. Iya. Oke ya. Nah, kabar baiknya harusnya sebagian teman-teman fase 1 tuh nggak ada, rata-rata mungkin udah punya pekerjaan. Mungkin gajinya rendah. Bisa jadi mungkin ada, tapi sebagian besar aman. Berada di low income skill ya. Teman-teman perlu punya satu high income skill. Yes. High income skill ya marketing, closing on the stage gitu. Jualan, iklan, Facebook ads. Apapun, Facebook ads, sosial media, berhubungan dengan marketing. Semua. Dan di awal-awal mungkin kita bingung ya, caranya paling gampang adalah cari celebrity authority di niche-nya kita. Oke. Saya kalau marketing ya dulu belajar sama Denny Santoso aku dulu. Ya, tonton semua YouTube-nya Denny Santoso tanpa terkecuali. Tak lakuin, Mas. Aku tuh nonton semua YouTube-nya Denny Santoso.
dengerin semua podcastnya Denny Santoso. Bahkan aku lebih tahu dari Denny dia ngomong apa di podcast mana daripada dia sendiri. Iya. Ini kayaknya pernah aku bahas di podcastku misalnya gitu ya. Iya, yang itu aku tahu. Ya. Oh, itu adanya di Spotify, yang itu adanya di YouTube. Aku tahu. Oke. Jadi aku ngomong gini bukan nggak pernah lewatin ini, aku pernah di situ kan gitu ya. Pernah di situ dan melakukannya. Day kan by orang kan day suka, ya. lu kan bapaknya kaya ngomong gitu enak kan gitu. Ini enggak, ini ada kan aja. Saya pernah di situ, aku tuh pernah nyepeda berkilo-kilometer untuk sekolah, aku pernah macam-macam lah, pernah nyadap karet segala macam. Yes. Nyadap karet hidup kan. Kalau nggak punya duit datang semua orang minta bantu nyadap. Iya. Nyadapnya rajin mesti dikasih sadapan lebih banyak nantinya kan. Iya, betul. Income-nya naik. Tapi kan nyadap karet bukan high income skill. Ya. Tapi kan betul. bisa makan dan bisa hidup. Ya udah, udah itu bisa makan dulu. upgrade diri, pilih marketing kalau aku. Saranku itu. Kalau aku harus mulai lagi, aku akan pilih marketing. Yes. Ya udah, punya duit beli buku marketing, baca. Punya duit, kalau nggak punya duit ya YouTube marketing gratis kan gitu. Nggak ada alasan lah pokoknya kalau ngomongin nggak ada waktu belajar gitu. Jadi, nah kedua ini yang penting nih, ketika teman-teman mau belajar sesuatu, jangan mensyaratkan apa yang belum kita punya sebagai syarat kesuksesan. Nah itu saya sukses jika, nah ini Ya. mas. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris mas. Nah, berarti kamu nggak akan pernah sukses. Karena dia menganggap untuk sukses harus bisa bahasa Inggris. Yes. Tapi saya gaptek mas. Ya. Hanya dari mana saya duit sosial media misalnya, Facebook Ads misalnya, marketing tapi gaptek. Ya, emang ada yang lahir nggak gaptek? Semua orang lahir gaptek. Ya. Jadi ya Anda gaptek itu kan fakta aja, nggak menentukan apapun. Pertanyaannya kalau gaptek terus mau ngapain? Mau gaptek seumur hidup kan nggak juga. Nah ini kabar baiknya mas, hanya perlu 20 jam untuk menguasai skill baru. Ini supaya teman-teman bisa kebayang nih ekspektasinya nih. Nguasain butuhnya cuma 20 jam. 20 jam. Pilih skill random, main gitar ya misalnya. Oke. Mas Fadli nggak bisa sama main gitar. sekali nggak bisa main gitar No. nih misalnya. Sampai belajar beli buku gitar, sama gitar atau Oke. minjem gitar orang Oke. atau apapun, sampai main gitar 1 jam sehari selama 20 hari. Hari ke-21 bisa nyanyi demi waktu nggak? Pasti bisa. Nggak mungkin nggak. 20 jam. Ya, 20 jam pertama itu adalah Bisa. bener-bener jam belajar ya. Ya. Bukan sakti ya. Tapi bukan 20 jam tuh mungkin teman-teman bilang, masa ya mas nggak nyampe 24 jam, nggak nyampe sehari dong gitu. Ya kalau sampai main gitarnya 20 jam Betul, langsung betul. disikat, jam ke-21 bisa demi waktu tuh. Oke. Apapun. Nggak bisa. Ini asal checklist bisa gitu. Yes. Nggak bisa main volley. Nggak bisa main volley. Berangkat main volley tiap sore 1 jam selama 20 hari. Hari ke-21 bisa pasti nggak? Pasti bisa. Pasti bisa. Passing bisa, serve bisa. Bulu tangkis nggak kena nih mukul. Main bulu tangkis 1 jam sehari. Hari ke-21 bisa main bulu tangkis nggak? Bisa. Oke. Skill Jadi kita apapun sepakat. nih, skill apapun. Nggak ngaruh. Skill apapun. Nggak ngerti Instagram. 1 jam per hari ngulik Instagram. Hari ke-21 ngerti Instagram nggak? Pasti ngerti. Lebih ngerti dari kebanyakan orang mungkin. Ya belum jago tapi. Ya. Tapi 20 jam itu pasti bisa. Pasti bisa lah. Ya, nggak ngerti laptop gaptek nih, aku saya nggak ngerti mengoperasikan komputer. Oke, belajar komputer 1 jam sehari selama 20 hari. Hari ke-21 bisa mengoperasikan komputer nggak? Iya. Bisa. Nggak ada alasan. Ada banyak resource-nya untuk belajar kan. Yes. Bisa lihat video, bisa nanya orang. Teman-teman mau ngabisin 20 jamnya berapa lama? Kalau 1 Ya. jam sehari berarti butuh 20 hari. 20 hari berturut-turut ini. Kalau sehari 4 jam berarti butuh 5 hari. Hanya 5 hari sebetulnya. Kalau untuk sehari bisa. 3 jam seminggu, Mas. Seminggu kurang lebih. 21 jam selesai. Kita rewind. Miskin, nggak punya apa-apa, kerja, tambah side job, 3 jam sisanya belajar. Oke. 3 jam per hari. Tapi 3 jam ini fokus belajar. Betul. Bukan sambil meleng, sambil scroll, sambil apapun. Pokoknya. Yes. Seminggu loh cuman. Ya, Seminggu udah bisa punya skill apa baru. ya? Skill baru. Oke. Nah, sekarang untuk cukup jago itu cuma butuh 100 jam. 100 jam. Yes. Oke. Melanjutkan 80 jam sisanya. Iya. Oke. Kalau berarti sampai dari 0 sampai ke melakukan 100 jam sesuatu itu 100 jam, sampai lebih jago dari 90% populasi. Ini Oh, udah bisa jadi- dipakai buat ngelamar kerja. top 10% ini. Ya. Kalau top 10% ya udah Bisa kerja. bisa kerja. Digaji lah udah. Sudah punya skill yang bisa dijual. Spesifik. Nggak mahal. Nggak mahal. Belum mahal. Betul. Tapi laku. Top 10% loh. Contoh. Sampai sekelas. Mhm. Isinya berapa? Sekolah. Anggaplah misalnya 100 orang dari gampang. Oke, 100. Anggaplah 100. Sampai nggak bisa main gitar. Ya, semua orang nggak bisa main gitar nih. Iya, oke. Oke. Sampai oke, belajar 20 jam. Oke. Sampai bisa main gitar nggak? Bisa. Enggak, anggaplah yang lain udah ada yang bisa main gitar. Di kelasmu tuh ada yang bisa main gitar, ada Ya, yang enggak. betul. Normalnya begitu. Ya.
Tapi kalau sampean belajar 1 jam per hari selama 3,5 bulan, bulan keempat dari 100 orang itu sampean ada di top 10 orang yang lebih bagus main gitarnya nggak dari? Iya. Sepakat ya? Yes, sepakat. Bukan yang nomor 1 sampean tapi ya. Ya. Pasti ada yang udah nomor 1. Betul. Tapi sampean lebih jago daripada 90% Sudah populasi. mulai diperhitungkan. Ya Gitu di antara 100 orang itu Iya, ya iya, sampean iya, masuk iya, 10 iya. orang yang bisa main gitar. Ya, satu sekolah tuh tahu lah. Oh, kalau misalnya Fadli tuh ya bisa main gitar dia. Gitu ya. Enggak jago-jago amat. Enggak jago-jago tapi amat. Cuman ya kalau ditanya ya, nyanyi beberapa lagu bisa lah ya. bisa. Ya kalau 3,5 bulan ya cukup lah, ngerti demi waktu terus manusia biasa terlihat umurnya dari lagu-lagu yang referensi. mimpi yang sempurna. Nah, bisa lah ya. Iya. Langsung kebayang kuncinya. Oke. Nah, Oke, 100 jam. Ya, 100 jam tuh sampean bisa lamar kerjaan. Udah laku. Sudah bisa masuk jadi ini ya, Artinya, resume. Ya, artinya sampean dari low income skill menjadi sedikit agak tinggi income better skill. income skill ya. Better income Higher income skill dari yang low tadi. Ya, jadi kalau tadinya mungkin kita kerjanya ngojek misalnya, bisa mulai, aku bisa skill digital marketing, ngelamar kerja bisa. Aku nggak punya pengalaman tapi aku siap jadi karyawan terbaik. Ya. Sama prosesnya. Ya. Lamar semua perusahaan, lamar semua pekerjaan yang mungkin ada. Pasti ada yang bilang yes nggak? Pasti ada. Kadang-kadang yang yes. say-no-nya kita. Ya ketika ada yang bilang yes ya, do your best. Lakukan yang terbaik yang bisa sampai lakuin. Oke. Sambil 3 jam tadi atau 4 jam sampai alokasikan untuk selalu mempertajam skillmu di Lanjut nih jam ke 101, 110, 200 Jadi mungkin nih, dan gajinya seterusnya. pekerjaan pertama gaji 1 juta, pekerjaan kedua 500.000, sebulan 1,5 juta. Misalnya Oke, kan. misalnya, 1,5 contoh. juta belajar marketing. Iya. Nanti begitu lama-lama apply gaji udah 3 juta. Udah 3 juta. Kalau udah bisa marketing, gaji 3 juta mungkin masuk. Normal. Ya, sama jadi bisa sales Bisa sales call, bisa bisa- script writer misalnya. Bukan script writer, Script yang writer, copywriter atau yang balas chat. balesin chat. Ya, yang marketing lah. marketing. Ya, yang menjual-jual udah 3 juta kepegang lah, gaji-gaji 3 Ya. juta, 4 juta. Ya, masuk akal. Oke. Ya kan? Nah, tapi kan itu belum mencapai percepatan income yang Betul. dibayangkan teman-teman nih, Mas. Ya karena kan kita mulai dari on banget misalnya. Oke. Next step-nya apa? Lanjutin 4 jam sehari tadi. 4 jam sehari tadi artinya Kita anggaplah kita marketing di luar ya. kita bekerja dan istirahat dong. Iya. Oke. Kan istilahnya cuma tidur paling kan. Iya, Selainnya betul. kan sampean belum Berarti layak kan melakukan apapun kan. belum layak nongkrong, main biliar Lah iya. gitu, Kalau liburan. Anda bertanya apa percepatan income yang harus dilakukan, jangan istirahat. Iya, Ya kan? istirahatnya tidur. Maksudnya jangan Tidur. ya waktu luangnya dipakai buat Ya. main game. Nah, kalau nonton sampean Netflix. keterima kerja di satu tempat, sampean bisa shadowing orang terbaik di perusahaan itu. Oke. Istilahnya dulu kayak Kobe Bryant. Kobe Bryant waktu join Lakers dia paling Cupu lah. ada yang paling jago di sana. Namanya juga anak baru kan? Dia cupu. Ya. Tapi dia latihan lebih 3 kali sehari di saat orang lain latihan sekali. Dia latihan lebih banyak daripada orang terbaik yang udah ada hari itu. Ya, dia akan latihan supaya dia sama jagonya. Karena kan Karena si seniornya juga latihan, Mas. iya, Tetap iya, latihan. betul kan gitu. Cuman kan kalau dia latihan dengan latihan yang sama durasinya atau pelajarannya berarti kan naiknya bareng nih, nggak Iya. kekejar. Betul. Kalau Oke. sampean anggaplah sampean keterima sebagai sales di perusahaan A, Yes. waktu sampean jadi sales kan udah ada sales yang Ada penjualan top tertinggi. sales, ya. Yes. Nah, sampean perlu sadar, kalau sampean melakukan kecepatanmu, sampean nggak akan ngejar dia karena dia udah punya ilmu, udah iya. pintar, udah punya leverage. Yes. Maka sampean harus kerja 3 kali lebih keras, belajar 3 kali lebih keras dari 3 dia. kali, yes. Oke. 3 kali itu sampean nggak akan nyelip dia, itu baru akan mendekatin dia sampai sama. Ya, karena yang ini naik, tapi yang bawah lebih ngebut. Betul. Ya. Karena dia tetap naik. Nah, Ya. sampai Sampai sama. satu titik sama-sama jago. Nah, kalau sama-sama jago tuh udah cukup tinggi income-nya. Ya, your idol become your rival. Rival, Gitu ya. ya. Rival, jadi rival. Tapi kalau sampai tetap melakukan 3 kalinya, pada akhirnya sampai akan ngelewatin dia Ya, akan lewat. dan pasti punya duit. Nah, kalau sampean udah harus punya skill marketing yang jago, ya tadi 100 jam sampean bisa ngelamar. Di atas 100 ya begitu masuk 2000 4000 jam sampean belajar ya sampean udah ngeri lah di Indonesia 2000 4000 jam, Mas. Yang ngeri. Kalau 10.000 jam kan outliers. 10.000 Tadi jam aku itu bilang 3 tahun. outliers. Yes. 3 tahun. Kalau sampean belajar sehari 3 jam, 3 tahun itu berapa hari? Kita kalkulator. 1000 hari lah ya, gampang lah ya. Ya, anggap 1000. 365 hari kali 3 tahun 1000 hari lah ya. Ya. Berarti kalau sehari sampean 3 jam atau 4 jam, 3 tahun itu 1095. Berarti kalau sehari 3 jam 3.000 atau sampai 4.000 jam belajar di satu hal spesifik.
Yes. Itu sama ngelamar, yes. ya kalau nggak diterima di tempat lain, ngelamar di tempatku tak terima. Asal udah 2.000, 3.000, 4.000 jam aja udah. Iya, nggak mungkin nggak ada. Sudah. Income udah belasan juta ke atas. Pasti belasan juta. Setuju. Kalau perusahaanmu udah nggak mampu ya, teman-teman keluar dari situ. Pasti ada yang lain. Jual barang mahal aja udah kalau udah sakti. Kalau jual barang mahal komisinya gede, udah selesai. Jadi affiliate. Benar. Ya, dari situ teman-teman belajar ya nanti kedepannya bisa bangun perusahaan sendiri. Tapi menurutku teman-teman sangat sakti di satu bidang itu udah. Kalau marketing apalagi ya, kalau teman-teman ngerti Facebook Ads, ngerti bagaimana bikin offer, ngerti bagaimana bikin automation, belajar artificial intelligence, 50-100 juta per bulan itu sesuatu yang nggak susah. Ya. Terkejar dalam 3 tahun. Ini pasti nyampe 3 tahun. Nggak mungkin nggak. Artinya ini video ini tahun 2024. 2027. 5, 6, kalau teman-teman nonton di 2027 harusnya teman-teman udah punya income 50 sampai 100 juta per bulan. Minimum. Minimum. Di atas itu. Kita ngalamin soalnya. Iya. Dan itu Iya. nyata. Betul. Dan itu aku ngalamin. Ngalamin income-nya naik 10 juta, 15 juta, 50 juta, 100 juta, 150 juta, 200 juta, 300 juta. Karena kita punya high income skill. Jadi fokusnya teman-teman high income skill. Dan belajar. Nah ini kabar baiknya mas. Kabar baiknya adalah kompetitormu nggak akan mau ngelakuin itu. Iya. Kita nih hari ini tuh. Kabar baiknya yang hari ini kita mungkin rasain banget itu ya mas. Iya. Hari ini tuh kita hidup semua kompetitor nggak mau ngelakuinnya. Bukan nggak mampu loh. Malas aja. Kita tuh hidup di era yang orangnya dikit-dikit stres, dikit-dikit depresi, dikit-dikit mental health, dikit-dikit pokoknya dan ini kabar baik buat Anda. Iya. Kita hidup di era yang orangnya cengeng-cengeng. Cek aja di sekeliling kita orang-orang yang nggak kerja. Cariin kerja dong, dikasih kerjaan dia yang ada yang lain nggak gitu. Iya, betul. Kerjaan ini tapi nggak bisa itu gitu. Iya. Kabar baik buat Anda yang mau ngelakuin apa aja langsung nyalip antrian. Ya, ini step 1 high income skill. Kalau udah dapat high income skill ya baru nanti kita ngobrol step berikutnya. Nanti kan step berikutnya mungkin belajar bisnis, investasi, another story lah itu. Tapi kalau teman-teman nggak punya high income skill ya agak lama ngumpulin duitnya. Karena kan kalau ngomongin investasi kan harus ada modalnya juga pada akhirnya kan. Betul. Teman-teman nggak punya modalnya ya tadi. Kalau teman-teman nggak punya apapun kan teman-teman punya aset yang paling berharga itu waktu. Nah tinggal teman-teman kan bayar pakai waktu. Tinggal siapa yang teman-teman bayar tuh harus benar-benar worth it untuk dibayar pakai waktu Anda. Iya, pakai waktu kita. Iya, kan kalau sampean miskin ya sampean nongkrong sama siapa kan yang nongkrong itu kan sampean bayar dia pakai waktumu. Betul. Worth it enggak dia? Tak bayar waktu, Kita tak kasih waktu. Spend waktu kita, keluarin waktu kita, bayarin waktu kita yang kita punya. Iya, kan kita harus ngitung kalau tak bayar kan balik berapa kan gitu. Karena kan kita masih miskin. Harus hitung-hitungan. Yes. Iya. Makanya ya itu dari situ kuasain high income skill, begitu punya high income skill ya asah high income skill-nya sampai sangat banyak, habis itu ya harusnya udah punya banyak duit sih. Wow. Dari situ baru kita bahas di video berikutnya paling ya. Iya. Gimana caranya nanti dari high income skill itu menuju tak terbatas dan melampauinya. Iya. Kata Buzz Lightyear ya. Anyway katanya gitu kan. Itu teman-teman bisa melakukannya di dengan cara apa gitu ya di video selanjutnya. Mungkin gitu kali ya. Tapi ini menurutku sangat jelas petanya mas. Petanya jelas banget. Harusnya nggak ada alasan. Sangat jelas. Alasannya cuman teman-teman mau atau ngelakuin ya. Tapi ya kalau teman-teman nggak ngelakuin juga sama aja. Nanti tahu-tahu udah 5 tahun lagi. Iya. Dan masih sama 5 tahun yang lalu. Iya, akan berada di tempat yang sama hanya lebih buruk. Lebih tua. Iya. Lebih banyak masalah gitu ya. Iya. Lebih lemah kan gitu. Semuanya sama tapi lebih buruk. Jadi 5 tahun, 3 tahun itu bentar teman-teman. 3 tahun itu bentar. 3 tahun tuh. Aku melihat banyak orang hidupnya berubah dalam 3 tahun. Yes. Banyak banget. Dan aku ngalamin hanya sendiri. Perlu ngelakuinnya sekali loh Mas Fadli ngalamin sendiri. Iya. Dan habis itu bertahun-tahun kita merasakan bahwa ya pokoknya kenapa nggak banyak orang yang mau ngelakuin gitu ya. Hampir dalam semua hal teman-teman tuh bisa beat the competition hanya dengan show up early, tepat waktu, tepat janji, over deliver kayak gitu-gitu. Over deliver ya. Hal-hal yang sangat mudah dilakukan sekarang. Karena ya tadi kompetisi kita itu males banget. Iya.
Dan kalau teman-teman sangat sakti di satu bidang ya pasti wah ngeri Mas referensinya. Kalau teman-teman nggak sakti lah, teman-teman rajin, mau kerja keras, mau belajar itu orang pasti lihat, pasti naik. Dan pada saat teman-teman dikasih kesempatan, teman-teman buktikan dengan ngasah income skill terus-terusan. Iya. Dulu waktu aku nggak punya duit tuh aku investasinya baca buku, ikut seminar, Kenalan sama dengerin orang yang lebih podcast. kaya, cari Iya. tahu gimana cara dia ngapain Iya, gitu ya. terus. Iya. Dan wah ya pokoknya Udah, oke. itu Oke. sih menurutku. Kayaknya ini udah cukup banyak nih Mas. Iya, iya. Dan udah Banyak banget yang teman-teman perlu komen-komen di bawah ya. Suka Pause nggak dulu dengan gitu. topik kayak gini? Nanti kalau suka mau bahas apa berikutnya? Ya, boleh. Kalau teman-teman suka dan teman-teman ada pertanyaan lanjutan atau request pengen apa yang Nah, dibahas kita lagi monitor untuk nanti kolom lanjutkan. komentar dari video ini. Spesifik kita nanti akan saya kirim ya ke Mas Dwi Nanggara langsung. Mas Angga akan langsung lihat komen-komennya gitu ya. Mungkin langsung dijawab. Mungkin akan kita bikinin video episode selanjutnya. Yes. Wah. Tentang gimana caranya bisa punya duit. Ya. Gimana kalau caranya teman-teman 3 udah tahun dari hari ini kerjain tentang pasti ada punya ini. 50-100 juta per bulan. Ya. Nggak peduli teman-teman di mana hari ini. Ya. Dan teman-teman kalau praktek beberapa poin yang tadi kita udah sampaikan harusnya ada pertanyaan. Iya, Iya. atau harusnya tadi teman-teman harusnya nggak butuh 3 tahun nggak? Aku yakin teman-teman hari ini tuh bukan orang yang harus makan besok ya. Karena Iya. faktanya teman-teman punya Android, punya handphone, punya iPhone atau apa, teman-teman bisa nonton video ini. Yes, bukan yang hari ini nggak tahu makan apa. Nggak mungkin. Fakta Anda nonton video ini punya HP berarti. Ya, Ya bisa jadi nonton di teman-temannya sih, tapi iya, ya. betul. Nggak, ya berarti temennya punya HP lah, pokoknya sama. Ya, berarti Anda punya akses ke teman yang punya HP. Udah kelewatan banget kalau tetap Ya. masih jadi excuse. Wah, oke, ini udah jadi hal yang cukup banyak untuk dicerna rasanya Mas. Dari satu pertanyaan ya menjadi sebuah peta hidup selama 3 tahun ke depan buat teman-teman. Yes. Ini mahal menurut saya, tapi nggak jadi apa-apa juga Kalau nggak di-actionin. nggak di-actionin ya, nggak dipraktekin, nggak dilakuin. Wow, oke. Thank you so much Mas Angga. Ini Oke. sesuatu yang berharga ya buat teman-teman di Kedamaian ID. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak banget hal yang teman-teman impikan. Baik dari percepatan income dan semua hal yang pengen teman-teman spend dari income itu. Buat kebahagiaan teman-teman dan orang-orang yang Anda sayang, orang-orang terdekat Anda, semuanya. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja Mas Angga. Thank you so much. See you on next video. Bye-bye. Bye-bye.